Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang senantiasa ada dalam hati dan jiwa dan hidup kami senantiasa meliputi kehidupan kami di bumi ini. Tuhan, terima kasih atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang telah terjadi, tetap kami berpaut padamu. Engkaulah kekuatan dan perisai hidup kami, Tuhan. Kembali kami mau membaca Alkitab. Di saat kami memuji menyembah Engkau, ada sukacita yang luar biasa yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah keselamatanku. Terima kasih Yesus, dan Roh Kudus-Mu bekerjalah untuk firman ini, agar aku selalu diberi pengertian hikmat untuk mengerti memahaminya, memberitakan Injil kerajaan surga kepada semua orang dalam kasih dan cinta Tuhan Yesus untuk semua umat manusia. Dan berbahagialah setiap orang yang percaya dan menerima kasih karunia-Nya. Karena di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita akan berada. Kerajaan yang kekal yang tak tergantikan oleh kerajaan manusia. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup dan terang itu sendiri. Amin. Roh Kudus, terangi hati dan jiwa hamba untuk mengerti firman ini. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari 2 Samuel 15 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang punya perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang punya perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah padanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah ku ikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernazar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemahlah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo, katanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Demikianlah pembaca Alkitab kita siang hari ini. Tuhan, terima kasih apa yang kami dengar dan baca. Biarlah selalu kami mengerti memahaminya dari perjalanan kisah seorang Daud dan juga pertikaian yang terjadi di kerajaan dan di kota, di mana anaknya sendiri yang menjadi pemberontak, bahkan juga berbuat jahat terhadap sesama saudaranya. Tuhanlah sendiri yang mengadili Daud dan juga memberikan hukuman, begitu juga dengan kepada anak-anaknya yang jahat. Karena Tuhan akan melihat dan Tuhan menghukum. Demikianlah sampai hari ini. Setiap orang yang berbuat jahat pasti akan menerima hukuman dari Tuhan, tanpa manusia sadari bahwa setiap perbuatan itu mendatangkan konsekuensi bagi setiap orang yang jahat. Karena itu berbahagialah setiap orang yang tidak melakukan kejahatan dan tidak menceburkan diri ke dalam semua rupa-rupa dosa. Bertobatlah, karena kerajaan Allah di muka bumi dan juga seluruh dunia ini akan segera terjadi kedatangan Kristus yang kedua kali. Entahkah kapan, apakah Anda akan dijemput, apakah kita semua akan diambil satu persatu, ataukah kita akan pergi kepada Sang Pencipta itu melalui
kematian tubuh, ataupun Tuhan yang akan datang segera ke dunia ini mengadili setiap kita yang telah melakukan perbuatan-perbuatan dan tercatat di kitab kehidupannya. Setiap orang akan mendapat upahnya masing-masing. Berbahagialah setiap orang yang sudah menerima kasih karunia, yaitu hal-hal yang telah diberikan kepada manusia untuk mengerti memahami pengorbanan Kristus di kayu salib, dan juga pengampunan dan juga pertobatan. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.